warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Anwar, NIM 2404201999. Yang saya hormati dan saya muliakan yaitu Bapak dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Kewirausahaan, yaitu Bapak Fajrul Wahdi Ginting, SPD MPD. Dan juga saya hormati kawan-kawan sekalian. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PKMK saya yang berjudul pemanfaatan jamur tiram sebagai rendang jamur tiram yang khas dari Koto Gadang, Gugua, Kabupaten Solo. Baiklah, lanjut ke bab 1. Bab 1 terdapat 5 poin utama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan yang terakhir yaitu luaran kegiatan. Bab 1 pendahuluan, saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang yaitu meningkatnya kebutuhan akan gizi sehat dan seimbang di zaman sekarang ini menjadi suatu peluang usaha yang menjanjikan bagi para pelaku usaha. Hal tersebut memberikan peluang untuk berkreasi dan berpartisipasi dalam mengolah berbagai bahan baku makanan menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual sekaligus memiliki nilai gizi. Peluang tersebutlah yang dilihat oleh sekelompok masyarakat untuk berkreasi mengolah bahan baku mentah menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sekelompok masyarakat merupakan sekelompok mayoritas ibu rumah tangga yang beralamat di Puncak Ilang, Kenegrian Koto Gadang, Gugua, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Berdirilah kelompok ibu rumah tangga tersebut pada bulan Desember 2014. Kelompok ini terdiri atas 12 orang ibu-ibu yang diketuai oleh Ibu Yusroini YS berumur 40 tahun. Pada umumnya anggota kelompok ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Pada pertengahan tahun 2015, kelompok ini mendapatkan rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Barat untuk mengajukan proposal yang diajukan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, memberikan dana untuk membiayai budidaya jamur tiram di kenegrian tersebut. Bahan baku mentah berupa jamur tiram tersebut memberikan peluang usaha kepada sekelompok ibu-ibu ini untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya nilai gizi, tapi masih terbentur dengan tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah, sehingga perlu alternatif makanan yang sehat dan bernilai gizi tinggi dengan harga yang relatif lebih murah seperti rendang yang berbahan baku jamur tiram ini. Baiklah, masuk kita yang kedua, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada 4 poin. Poin pertama, bagaimana pemanfaatan jamur tiram sebagai bahan baku utama dalam pembuatan rendang jamur tiram dapat meningkatkan nilai ekonomi lokal. Poin yang kedua, apa aja kendala yang dihadapi oleh pengusaha kuliner dalam pemanfaatan jamur tiram sebagai bahan baku rendang. Poin yang ketiga, bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing produk rendang jamur tiram berbahan jamur tiram di pasar lokal, nasional, dan internasional. Poin yang terakhir, yang keempat, bagaimana cara meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal, khususnya ibu-ibu rumah tangga dalam rantai pasokan dan pengolahan jamur tiram untuk industri rendang jamur tiram. Poin utama yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan ini terdapat 5 poin. Poin pertama yaitu meningkatkan kualitas rendang jamur tiram dengan menggunakan jamur tiram sebagai bahan baku utama. Poin yang kedua, menciptakan lapangan kerja baru dalam industri pengolahan jamur tiram dan produksi rendang jamur tiram.
Tiga, meningkatkan pendapatan ibu-ibu lokal melalui peningkatan permintaan rendang jamur tiram. Poin yang keempat, mempromosikan rendang jamur tiram sebagai produk makanan unggulan khas Padang. Poin terakhir yang kelima, bagaimana inovasi dalam pengolahan jamur tiram dapat meningkatkan nilai tambah produk rendang jamur tiram ke khas Padang. Poin utama yang keempat yaitu manfaat program. Manfaat program ini mempunyai 5 poin. Poin yang pertama yaitu peningkatan nilai tambah. Jamur tiram yang diolah menjadi rendang jamur tiram memiliki nilai jual lebih tinggi. Poin yang kedua, mendukung industri kuliner lokal, yaitu meningkatkan permintaan rendang jamur tiram dan mendukung pertumbuhan UMKM. Poin yang ketiga, menciptakan lapangan kerja, yaitu membuka peluang kerja di sekitar pengolahan dan distribusi rendang jamur tiram. Poin yang keempat, meningkatkan pariwisata kuliner, yaitu menarik wisatawan untuk mencoba kuliner khas Padang. Poin yang terakhir yang kelima, pelestarian budidaya lokal, yaitu mempertahankan tradisi kuliner dan identitas budaya daerah. Poin utama yang terakhir yang kelima, yaitu luaran kegiatan. Luaran kegiatan ini mempunyai 7 poin. Poin pertama, produk rendang jamur tiram berkualitas, yaitu menghasilkan rendang jamur tiram berbahan baku jamur tiram yang lebih berkualitas dalam rasa, tekstur, dan gizi sehingga lebih diminati pasar. Poin yang kedua, peningkatan keterampilan masyarakat, pelatihan pengolahan, pengemasan, dan pemasaran rendang jamur tiram bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk lokal. Poin ketiga, pengembangan UMKM lokal, mendorong terbentuknya usaha baru dan pengembangan UMKM sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi daerah. Poin keempat, peningkatan pendapatan pedagang, yaitu dengan meningkatnya permintaan rendang jamur tiram, pedagang lokal akan memperoleh pendapatan lebih baik. Poin kelima, diversifikasi produk, yaitu menghasilkan produk olahan lain berbasis jamur tiram atau daging untuk memperluas pasar. Poin keenam, teknologi pengemasan dan pemasaran, yaitu penerapan teknologi modern untuk pengemasan dan pemasaran melalui platform digital guna memperluas jangkauan pasar. Poin terakhir yang ketujuh, kesadaran nilai ekonomi jamur tiram, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi ekonomi jamur tiram untuk kesejahteraan lokal. Baiklah, itulah tadi isi daripada PKMK bab 1 saya. Sekarang kita lanjut ke bab 2. Bab 2 yaitu rencana usaha. Rencana usaha ini mempunyai 4 poin penting. 4 poin penting. Yang pertama itu analisis potensi usaha. Yang kedua, analisis proses produk. Yang ketiga, strategi pemasaran. Yang keempat, analisis ekonomi. Kita akan membahas yang poin penting utama yaitu analisis potensi usaha. Analisis potensi usaha dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan dan peluang produk berendang jamur tiram di pasar. Beberapa faktor yang mendukung potensi usaha ini meliputi ada 3. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Yang kedua, tren pasar yang meningkat. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Poin penting utama yang kedua yaitu analisis proses produk. Ini mempunyai 3 poin. Yang pertama, pemilihan dan persiapan bahan baku, yaitu langkah pertama adalah memilih jamur yang bagus dan berkualitas tinggi. Proses pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran, warna, dan kekerasannya. Setelah itu jamur akan dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran dan pestisida yang menempel. Potongan jamur selanjutnya akan diiris menjadi kecil-kecil. Poin kedua, pengolahan. Setelah pemotongan jamur dilakukan, maka jamur tersebut direbus terlebih dahulu supaya teksturnya lembut dan renyah. Lalu jamur tersebut dimasak bersama bumbu-bumbu yang telah dimasak terlebih dahulu. Poin yang terakhir yaitu pengemasan. Setelah melalui proses masak, rendang jamur tiram akan dikemas dengan menggunakan
kemasan yang ramah lingkungan. Kemasan ini dirancang untuk menjaga kesegaran produk serta menarik konsumen. Kami akan menggunakan kemasan berbahan kaleng. Kemasan juga akan dilengkapi dengan informasi produk termasuk nilai gizi, cara penyajian, dan manfaat kesehatan. Untuk memberikan edukasi kepada konsumen, desain kemasan akan menarik dan informatif agar mampu menarik perhatian di pasar. Poin penting utama yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini mempunyai 4 poin, yaitu poin pertama pemasaran digital. Kami akan memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk. Konten yang menarik seperti video proses pembuatan, foto produk yang menggugah selera, dan testimoni konsumen akan di akan digunakan menarik perhatian audiens. Selain itu, kami juga akan melakukan kolaborasi dengan influencer makanan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Poin yang kedua itu kerjasama dengan distributor dan retailer. Membangun kemitraan dengan distributor dan retailer lokal sangat penting untuk memperluas jangkauan pemasaran. Kami berencana untuk menjalin kerjasama dengan toko-toko makanan sehat, supermarket, dan minimarket untuk memasarkan produk secara langsung. Poin yang ketiga, partisipasi dalam event dan pameran. Kami akan berpartisipasi dalam berbagai event dan pameran makanan, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk mengkreasikan produk untuk mempromosikan produk secara langsung kepada konsumen. Kegiatan ini juga akan menjadi saran untuk mendapatkan tempat baik secara langsung dari konsumen mengenai produk yang kami tawarkan. Poin yang terakhir yang keempat, promosi melalui diskon dan paket bundling. Untuk menarik minat konsumen di awal peluncuran, kami akan menawarkan promosi diskon khusus dan paket bundling. Dengan cara ini, konsumen dapat mencoba berbagai varian rasa dengan harga yang lebih terjangkau. Baiklah, kita akan masuk ke poin penting yang terakhir. Poin penting utama yang terakhir yaitu analisis ekonomi. Analisis ekonomi ini mempunyai 4 poin. Poin yang pertama yaitu estimasi biaya produk. Biaya produksi akan mencakup biaya bahan baku, yaitu jamur dan bumbu, biaya tenaga kerja, biaya operasional, yaitu listrik, air, dan penyewaan tempat, dan biaya kemasan. Estimasi awal biaya produk akan dihitung berdasarkan skala produksi yang direncanakan. Poin kedua, estimasi pendapatan. Pendapatan akan dihitung berdasarkan harga jual produk dan proyeksi volume penjualan. Kami berencana untuk menjual produk dengan harga yang kompetitif, mempertimbangkan biaya produksi dan harga pasar produksi sejenis. Poin 3, analisis titik impas. Analisis titik impas dilakukan untuk menentukan volume penjualan yang diperlukan agar usaha tidak mengalami kerugian. Dengan memahami titik impas, kami dapat merencanakan strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai target penjualan. Poin yang terakhir yang keempat yaitu analisis SWOT. Melakukan SWOT untuk memahami posisi usaha dalam konteks pasar. Analisis ini akan membantu dalam merumuskan strategi yang tepat untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan yang ada. Itulah tadi isi daripada bab 2. Sekarang kita lanjut ke bab 3. Bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Di bab 3 ini terdapat poin penting utama 4. Yang pertama itu input, kedua proses, ketiga output, yang terakhir keempat evaluasi. Saya akan membahas poin penting utama yang pertama yaitu input. Input yang diperlukan untuk pelaksanaan usaha ini meliputi ada 3. Yang pertama bahan baku, rendang jamur tiram dan bahan tambahan seperti jamur perasa dan bahan kemasan ramah lingkungan. Kami akan menjalin kerjasama dengan petani lokal untuk memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan. Yang kedua, peralatan. Peralatan yang diperlukan antara lain alat pemotong, oven dan pengering, dan peralatan
pengemasan. Kami akan melakukan investasi pada alat-alat yang efisien untuk meningkatkan produktivitas. 3. Tenaga kerja. Tenaga kerja terampil dalam proses pengolahan makanan dan pengemasan untuk memastikan kualitas produk yang berkualitas. Kami akan melakukan pelatihan bagi karyawan agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Poin penting utama yang kedua yaitu proses. Proses pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu persiapan bahan baku. Pengadaan dan pemilihan bahan baku berkualitas tinggi. Proses pemilihan harus dilakukan dengan teliti untuk mendapatkan bahan terbaik. Bahan baku yang kedua, produksi. Meliputi proses pemotongan, pengeringan, penambahan rasa, dan pengemasan. Setiap tahap harus diawasi untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Yang terakhir, ketiga, pemasaran. Melakukan kegiatan pemasaran sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Ini termasuk promosi di media sosial, kerjasama dengan distributor, dan partisipasi dalam event. Poin penting utama yang ketiga yaitu output. Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini meliputi ada 2. Yang pertama, produk rendang jamur tiram. Produk akhir berupa rendang jamur tiram dengan berbagai varian rasa, dikemas dengan baik dan siap untuk dipasarkan. Yang kedua, laporan kegiatan. Laporan yang merangkum seluruh kegiatan mulai dari produksi, pemasaran, hingga evaluasi hasil penjualan. Ya, poin penting yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Beberapa indikator yang akan digunakan meliputi ada 3. Yang pertama, penjualan. Mengukur volume penjualan produk dalam periode tertentu dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan. 2. Tanggapan konsumen. Mengumpulkan umpan balik dari konsumen mengenai produk dan kemasan melalui survei atau wawancara. Yang terakhir, keberlanjutan usaha, yaitu menilai kemampuan usaha untuk tetap beroperasi dan berkembang di pasar, termasuk mempertimbangkan aspek finansial dan kepuasan konsumen. Maka berakhirlah presentasi daripada PKMK saya di bab 3 ini. Dan saya memohon maaf kepada kawan-kawan sekalian, khususnya kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Fajrul Wahdi Ginting SPD MPD. Jika ada kata-kata saya yang salah ataupun perbuatan saya yang salah, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.